Salam literasi. Bagaimana kabarnya sahabat literasi dimanapun kalian berada? Di sini saya Misal Patricia akan menemani waktu Ramadan kalian dengan keseruan bersama narasumber kita pada kali ini, yakni Kak Fidelia. Oke, halo Kak Fidel. Hai, Apa kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Cerah sekali ya. Gimana cuaca hari ini? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Oh, boleh perkenalkan diri dulu dong Kak. Kan siapa tahu nanti teman-teman kalau ketemu kakak di jalan bisa menyapa gitu. Ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidelia Putri Chandra Dina dari Kota Banyuwangi, asal sekolah SMA Negeri 1 Purwoharjo, kelas 11. Wah, masih muda sekali ya kelas 11. Eh, oke. Kita bincang-bincang terkait ini, Kak. Kan kakak ini seorang penulis ya. Kalau nggak salah Hmm, aku pernah baca tulisan kakak itu berjudul Tears of Joy. Betul nggak? hmm. Ya betul Kak. Oke. Tapi sebelum kita beranjak ke tentang isi novel kakak, boleh nggak kita bicara tentang pribadi kakak? Maksudnya hal-hal unik yang perlu kita ulik tentang Fidel itu bagaimana? Saya itu apa? Saya itu sebenarnya tuh anaknya itu males kalau nggak mau ngerjain sesuatu. Cuman eh, saya memiliki prinsip kalau ya semalas-malasnya saya itu setidaknya sedikit yang bisa mungkin bisa menuju saya ke jalan kesuksesan. Oke. Malas boleh, tapi jangan sampai malas itu menghambat kesuksesan gitu ya. Iya, Oke, kita kembali ke topik utama yakni Tears of Joy. Kok bisa kepikiran mengambil tema judul itu apa sih Kak? Maksudnya motivasinya kok Tears of Joy? Kan mesti ada filosofi di balik judul itu. jadi Tears of Joy itu kan kalau di bahasa Indonesiain kan itu air mata kebahagiaan. Nah, di dalam cerita itu saya ngambil cerita itu dari kehidupan saya pribadi sebenarnya. Jadi saya cakupkan semua itu, terus habis itu muncullah ide judul yang bernama Tears of Joy itu. Kalau boleh tahu di Tears of Joy itu cenderung di tema apa sih Kak? Kalau sekilas baca mungkin tentang persahabatan ya. Ya, tentang persahabatan, terus habis itu tentang lingkup keluarga yang ada di sekitar gitu. Kenapa kok mengangkat terkait persahabatan? Apakah dari cerita pribadi kakak itu akhirnya tertarik aku mau mengabadikan kisahku dan sahabatku atau bestiku ini di buku lah. Nanti kalau udah tua kan biar ingat gitu. Atau apa? Iya, iya sebenarnya itu tujuan utamanya. Terus habis itu untuk tujuan yang keduanya itu, saya tuh kepingin orang lain itu termotivasi lewat kehidupan saya bahwa tidak ada yang mungkin di dunia ini selagi Allah ada di samping kita. Gitu itu. Sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang membaca buku kakak, hal yang paling kakak rekomen di buku kakak itu terkait apa dan manfaatnya apa? Mungkin manfaat untuk cerita saya itu kan ini ceritanya itu kayak tentang keluarga yang beda agama. Nah, itu kan mungkin di luar sana banyak entah itu anak atau orang dewasa yang kisahnya sama seperti saya. Nah, itu mereka bisa mengambil kesimpulan dari cerita saya kayak gimana ya kalau saya tuh nikah dengan orang yang beda agama gitu. Kenapa kok Kak Fidel akhirnya memutuskan Ya, dari dalam cerita itu istilahnya toleransi beragama, apalagi terkait cinta beda agama. Kan yang kita ketahui bahwasanya cinta yang sama aja kalau misalnya bukan karena pernikahan itu kan haram ya kan hukumnya. Apalagi beda agama. Kenapa kok akhirnya Kakak memutuskan mengambil itu? Kan
itu sangat sensitif. Ya, Kak. Karena itu kan dulunya itu sebenarnya itu kejadiannya itu kan dialami oleh mama saya. Nah, terus habis itu saya mengambil cerita ini itu kayak perjuangan eh, antara orang yang beda agama dengan pernikahan itu ya memang sebenarnya itu agak sedikit sensitif. Tapi dengan berjalannya waktu, kan jodoh itu nggak tahu bentukannya seperti apa, kayak kalau apa itu namanya agamanya itu apa. Nah, dengan itu semua itu eh, pada intinya itu saya itu ngambil judul itu karena termotivasi oleh kehidupan mama saya sebelumnya. Yang awalnya itu menikah dengan ayah saya itu beda agama karena adiknya itu eh, mau menikah gitu loh kan kalau apa di Jawa itu kalau anak pertama belum nikah, anak terakhir itu kan nggak boleh menikah, Kak. Nah, jadinya mau nggak mau, mama itu menerima pernikahan beda agama itu supaya adiknya yang terakhir itu bisa menikah. Dan eh, semakin ke sini itu, alhamdulillah, ayah saya itu kayak semakin condong ke agama Islam dan perlahan-lahan itu mulai membuka hatinya untuk masuk ke dalam Islam gitu kan. Oh, jadi ini benar-benar real life ya, cuma difiksikan Iya, gitu. iya, Oke, oke, sangat seru sekali pengalaman hidupmu. Oke, ketika menulis, mungkin ada nggak sih kayak hambatan gitu? Kan apalagi yang namanya seorang penulis ya, pasti iya. kayak ada masa bad moodnya, masa capeknya, masa kehilangan idenya. Pernah nggak? Dan bagaimana cara untuk mengendalikan itu? Versi Kak Ida? Kalau saya sendiri sih, eh, memang kan saya anaknya itu mageran, tapi itu saya tuh mempunyai prinsip kayak ini novelnya ini harus mencapai, maksudnya itu selesai dalam bulan berapa. Nah kan jadi setelah itu kan diri saya itu kayak cenderung bisa memposisikan itu semua gitu loh Kak. Kayak ya seumpamanya, seumpamanya kalau hari ini itu tidak mood untuk menulis, tapi kan setidaknya mungkin ada kata-kata yang terlintas di pikiran atau bagaimana, begitu langsung saya tulis. Nah, ke besoknya lagi kalau mood saya itu sudah apa, sudah kembali stabil, saya menulis apa yang saya tulis tadi di dalam cerita saya gitu. Berarti untuk pengendalian itu mengendalikan emosi sendiri ya. Iya, Cara Kak. Oke. Karena kan mungkin orang-orang itu memiliki versinya masing-masing. Kalau versinya Kak Ida seperti. Tapi hal unik lain mungkin yang dialami selama menulis. hal unik lainnya itu mungkin kayak tentang pelajaran gitu ya Kak. Kayak aku tuh dulunya itu eh, menulis novel ini tuh kayak agak sedikit terbebani gitu loh Kak. Terus habis itu akhirnya mata pelajaran saya itu kayak nilainya itu semakin menurun. Terus habis itu sama teman-teman saya tuh dibilangin sama mama saya juga bilang gini, Kak, kalau menulis menulis novel itu dibuat enjoy aja. Jadinya itu ada di mana nanti kamu bisa menulis dan nanti ada di mana saatnya kamu itu fokus ke pelajaranmu. Jadinya itu tidak terlalu terbebani untuk novelnya ini Ya begitu. sih. Apalagi semasa sekolah otomatis kita juga harus berpacu di akademiknya ya, nggak hanya Iya, di bidang akademik. Apalagi belum ekstranya, terus dan lain sebagainya, itu sangat menguras tenaga. Tapi itu termasuk ya menurut kakak. Untuk selanjutnya setelah menulis There's of Joy, kira-kira kakak ada pandangan nggak untuk bisa menulis lagi atau ya, pengen nulis lagi dengan tema yang berbeda dan lebih menantang? ada Kak. Itu
tentang kisah nyata hidup teman saya yang ada di novel Thirst of Joy. Jadi nanti mungkin setelah nulis Thirst of Joy itu, saya akan membuat novel tentang teman saya itu. Jadi ceritanya ini berkesinambungan ya antara Tears of Joy nanti juga selanjutnya dan selanjutnya gitu. Iya, Oke, kita tunggu aja. Oke, tapi sebelum kita lebih dalam lagi mengulik tentang novel kakak, kalau boleh tahu bisa digambarkan atau diceritakan terkait beberapa tokoh di dalam buku kakak. Mungkin wataknya seperti ini, seperti ini. untuk Wata Aruna ini itu sebenarnya itu ya dia tuh anaknya tuh baik, ramah, cuman karena mungkin lingkungan keluarganya itu yang sedikit agak apa ya, agak kacau. Jadi tuh kehidupannya selanjutnya itu dia itu juga agak kacau. Nah, dengan temannya yang bernama Silviana itu, dia itu membantu Aruna untuk kembali ke jalan yang benar, gitu kan. Kalau boleh tahu di sini tuh ada gak part di mana yang benar-benar teman-teman itu harus membaca. Eh, Mungkin pada saat Aruna memasuki SMP itu, di situ tuh dia merasakan bahwa hidup itu benar-benar gak adil buatnya. Terus dengan cobaan yang dilalui Aruna itu selalu apa ya berturut-turut begitu sampai membuatnya itu lelah dan hampir melukai dirinya lah intinya begitu. Terus kayak tidak ada cahaya penerangan. Untuk kedua itu pada saat mungkin ayah saya waktu pas mau mualaf, terus habis itu di situ ayah saya itu memberangkatkan umroh seorang ustadz guru ngaji Aruna itu juga menurut saya berkesan sih. Tapi nggak tahu untuk teman-teman yang lainnya. Ini sebenarnya menurut Fidel, menulis itu susah atau mudah. Sebenarnya itu kan mudah sih menurut saya kalau sudah ada idenya. Untuk bisa mendapatkan itu, mungkin ada tips nggak tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk pemula, apalagi ya yang mungkin benar-benar tidak tahu menau terkait penulisan. Ada. Jadi kan menulis itu kan harus dari hati dan juga pikiran. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin terinspirasi dari kehidupan orang lain atau kehidupan yang dia lalui selama ini, bisa bisa untuk apa menulis cerita kayak membuat novel begitu bisa. Dan untuk yang kedua, eh, kita juga sebagai penulis pemula harus mempunyai seperti apa yang tadi saya bilang, target yang kira-kira itu harus sampai kapan sih novel ini selesai. Nah, jadi kan kita itu bisa lebih mendorong ki- mendorong diri kita itu untuk mengejar ketertinggalan untuk penulis yang lain. Kalau seumpamanya kalian tertinggal jauh begitu. Mungkin ini last question ya Kak untuk Kak. Iya. Mungkin eh, bisa ajak teman-teman untuk membaca novel Kakak, atau mungkin berupa ajakan supaya teman-teman itu kenapa harus membaca. Oh, jadi ketika teman-teman kalau mau membaca novel saya yang berjudul Tears of Joy, itu di situ kalian akan menemukan mungkin inspirasi-inspirasi yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian pahami nanti kalau sekiranya kehidupan kalian selanjutnya atau kehidupan kalian sebelumnya itu
mengalami kejadian yang sama. Baik, terima kasih Kak Fidel untuk inspirasinya. Baik teman-teman literasi dimanapun kalian berada, mungkin itu bincang-bincang santai ala kita, ya, saya, Misal, dan Kak Fidel, yakni bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya menulis itu sebenarnya mudah, tergantung bagaimana kita menyikapi. Yang pertama, eh, pengalaman, bisa dari pengalaman. Menulis itu bisa berawal dari pengalaman. Yang kedua Hmm. adalah target. Target apa sih yang ingin kamu capai ketika kamu sudah menulis? Dan yang ketiga, kalau teman-teman kepo atau pengen tahu apa itu novel dari Tears of Joy, itu bisa banget teman-teman cek di Instagram kami, yakni di Ceris Indonesia, atau mungkin di web kita yakni www.cherisindonesia.com, atau di Shopee kita yakni Telaga Ilmu Indokempis. Di sana teman-teman bisa cari buku Kak Fidel, yakni Tears of Joy. Temukan keseruan di dalam bukunya terkait kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa teman-teman pelajari nanti di kemudian hari, atau mungkin nanti ada teman kalian atau keluarga kalian mengalami hal serupa seperti kisahnya di Tears of Joy. Mungkin itu yang dapat dicampurkan, atau nanti kita next ketemu lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.